Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciastuti. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PKN Angkatan 2024. Dengan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampu oleh dosen Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, ini merupakan hasil resume saya dari pertemuan kedua dengan judul materi Perkembangan Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia. Awal pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Sidang PPKI menjelang kemerdekaan, para pendiri negara telah membahas dasar perlindungan hak warga negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun belum menggunakan istilah HAM secara eksplisit. Lalu kita masuk pada periode konstitusi RIS. Pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat dengan RIS, peraturan hak asasi manusia sudah lebih rinci dan terpengaruh oleh perkembangan internasional. Masa UUDS tahun 1956 yang ada pada tahun 1950 hingga 1959. Undang-Undang Dasar sementara 1950 juga membuat jaminan hak asasi manusia secara cukup lengkap, mencerminkan pengaruh kuat dari Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Namun, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, perlindungan HAM belum menjadi prioritas utama dalam praktik ketatanegaraan. Lalu selanjutnya kita masuk pada perkembangan penting era 90-an atau pra dan pasca reformasi. Pembentukan Komnas HAM di Indonesia pada tahun 1993 dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 1993. Pengangkatan anggota melalui Kepres nomor 455-M-1995. Ini menjadi tenggak awal institusional HAM di Indonesia. Lalu reformasi 1998. Secara jatuhnya Orde Baru, isu HAM menjadi agenda utama. HAM dicantumkan dalam GBHN hasil sidang umum MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM disahkan pada sidang istimewa MPR November 1998. Tahap ini menegaskan bahwa pelaksanaan HAM dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai prinsip negara bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Lalu selanjutnya, upaya perumusan Piagam HAM pada tahun 1966 sampai 1968. Tahap nomor 14 MPRS/1966 membentuk panitia ad hoc untuk menyusun rancangan Piagam HAM berdasarkan keputusan pimpinan MPR nomor 24/8/1967. Hasil kerja panitia diterima. Namun dalam sidang MPRS tahun 1968, rancangan tersebut tidak berubah dan tidak dibahas lebih lanjut lagi. Nah, perlu saya jelaskan bahwa materi yang sebelumnya itu sedikit ada kesalahan penempatan. Jadi seharusnya itu di bagian MPRS duluan terus lanjut MPR. Lalu kita masuk ke penguatan dasar hukum hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99 tentang pengadilan HAM. Pelanggaran HAM dapat dieksekusi sanksi pidana perdata atau administratif. Pengadilan HAM, Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM. Amandemen Undang-Undang 1945, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 menambahkan bab 10A
pasal 28A sampai 28J yang secara khusus mengatur HAM komprehensif. Lalu kita masuk penguatan kebijakan dan komitmen internasional. Yang pertama itu ada Ranham, Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua ada refleksi Kovenan Internasional pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Lalu ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional. Lalu selanjutnya prinsip universal HAM, Universal Declaration of Human Rights, hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, bebas dari penyiksaan, hak politik, hak milik, hak menikah dan berkeluarga atau berketurunan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, hak atas pekerjaan, hak hidup layak, hak atas pendidikan, hak menikmati kebudayaan. Nah, ini merupakan hak asasi manusia yang dijelaskan pada DUHAM. Lalu selanjutnya kita masuk deklarasi Wina pada tahun 1993 yang dituliskan pada tahun 1993 itu masih dituliskan dalam bentuk Vienna namun dibaca Wina di Declaration Wina and Program of Action menegaskan bahwa semua HAM bersifat universal yang artinya secara umum tidak dapat dipisahkan